Rutinitas IRT pagi hari dengan dua anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Mom Farah Wais. Apa kabar nih hari ini? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat ya. Dan yang lagi sakit semoga Allah angkat sakit penyakitnya. Amin. Di video kali ini, video pagi hari, nggak terlalu pagi juga ya teman-teman. Ini sekitar jam 8 gitu. Jadi di sini saya mau masak. Karena sudah agak siang, jadi saya buru-buru masaknya sebelum kita mau pergi ke tempat laundry. Jadi di kulkas itu cuma ada kangkung sama tadi bapak tuh bawa ikan. Jadi di sini saya mau masak dulu. Kenapa tadi pagi saya belum langsung masak pas bangun tidur? Tadi itu saya beres-beres dulu ya teman-teman karena malam itu belum sempat beberes. Jadi beres-beres dulu kayak cuci piring juga, ngelepasin gorden kolong dapur yang sudah lumayan kotor. Karena tidak semua yang kotor gitu teman-teman, jadi yang lain itu saya nggak lepas, apalagi di bagian antara meja dan rak piring itu nggak terlalu kotor, bahkan nggak kotor sama sekali gitu teman-teman, hanya untuk nutupin aja di samping dan nggak kena apa-apa. Kalau yang di bawah kolong dapur itu, di bawah meja sama di bawah stafel itu, apalagi yang di bawah kompor pastinya kotor gitu ya teman-teman. Jadi sebelum berjamur dicuci terlebih dahulu sebelum kotorannya itu bakalan susah hilang lagi. Jadi maaf ya teman-teman kalau pemandangannya itu kurang enak gitu karena memang seperti ini kalau tidak dipasangi gorden kolong dapur, kolong meja gitu ya teman-teman, nggak dipasangin gordennya, itu bakalan kelihatan semua aib-aib yang ada di bawah meja. Walaupun tidak banyak barang tapi namanya bawah kolong ini pasti berantakan juga ya teman-teman, nggak berantakan banget sih, cuman ya nggak enak aja gitu dilihatnya. Apalagi di bawah wastafel itu kan banyak kayak pipa-pipa gitu ya. Jadi itu nggak enak banget dan jelek banget gitu dipandang. Nah, di sini saya mau pindahin dulu barang-barang yang ada di atas lemari karena sudah terlalu banyak. Juga di dalam lemari itu kan kosong, jadi saya simpan aja di dalam lemari supaya tidak terlalu nampak gitu. Pokoknya sambil saya masak itu sambil saya lihat-lihat apa sih yang nggak enak dipandang. Banyak ya sebenarnya, cuman saya tuh bukan yang pinter banget untuk nata-nata barang-barang gitu, kayak terlihat estetik, terus terlihat rapi tuh kayak susah banget gitu ya teman-teman, kayak nggak kepikiran gitu gimana gitu. Kalau lihat dapur teman-teman yang ngevlog, bunda-bunda yang ngevlog itu kan dapurnya estetik, tapi kalau saya apa adanya seperti ini, namanya juga rumahnya juga rumah papan ya teman-teman, bukan rumah tembok gitu. Jadi kalau mau dibikin estetik gitu, dekor-dekor kayaknya susah juga ya. Ya sederhana aja seperti ini itu sudah syukur alhamdulillah, daripada dapur saya yang sebelumnya sama sekali saya nggak pernah record, saya nggak pernah rekam kamera karena memang kotor sekali gitu teman-teman sebelum direnovasi. Nah, kalau ini saya sudah bersyukur sekali punya dapur seperti ini, alhamdulillah. Nanti kalau dikasih rezeki sama Allah bisa bikin rumah sendiri, bisa bikin dapur yang lebih bagus, insya Allah. Nah, lanjut lagi di video di sini saya mau potong-potong ikan. Tadi itu Bapak bawa ikan dari pasar ya. Jadi di sini saya mau masak kuah asam aja. Karena anak-anak juga tuh suka ya masakan ikan yang kuah-kuah gitu teman-teman, kayak woku terus kuah asam gitu tuh mereka tuh pada suka. Oke bunda-bunda semua, teman-teman semua lagi ngapain nih sambil nonton video saya? Sudah masak dan beberes ke hari ini? Masak apa nih bunda-bunda? Boleh tulis di kolom komentar. Dan bunda-bunda yang nonton video ini dari mana aja nih? Video saya itu sudah sampai di mana aja? Terima kasih ya bunda-bunda yang sudah sering nonton video-video saya walaupun videonya sederhana dan apa adanya, di dapur sederhana, di rumah sederhana, tapi teman-teman itu masih setia, masih sering nonton-nonton video saya ucapkan terima kasih. Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kembali lagi di video. Di sini saya mau siap-siapin bumbunya untuk masakan. Jadi hari ini menunya adalah tumis kangkung dan juga ikan kuah asam.
Kalau untuk bumbu tumis kangkungnya saya iris-iris aja, kalau untuk bumbu ikannya saya ulek ya teman-teman. Saya nggak perlu jelasin, apa aja bumbu-bumbunya karena ini bukan tutorial masak. Jadi di sini saya, tinggal ulek aja bumbu yang tadi sudah saya kupas-kupas dan sudah saya bersihkan. Karena bumbunya sudah siap, jadi di sini saya sudah siap juga untuk masak. Nah, itu di bagian dinding jangan salah fokus ya teman-teman, kalau misalnya stiker dindingnya itu ngelopek-ngelopek atau nggak lengket lagi, karena memang bagian permukaan dindingnya itu masih bata kasar gitu ya teman-teman. Makanya stiker dindingnya itu nggak menempel dengan sempurna. Oke, lanjut di sini saya langsung numis aja si bumbunya. Tadi juga saya sudah kasih minyak. Saya tumis bumbu-bumbunya. Nah, di sini saya tuh kalau numis bumbu tuh saya masukin dulu apa namanya, vitsin gitu ya, supaya sedep aja, rasanya itu kayak sedep aja gitu teman-teman. Nah, di sini saya mulai masukkan sayurnya di kompor sebelah juga. Saya sudah didihkan air tadi sebelum itu saya tumis dulu bawang merah, bawang putihnya. Pokoknya kalau masak kompornya 2 tungku gini, saya usahakan dua-duanya itu nyala. Nah, kalau dua-duanya nyala akan matang bebarengan dan pekerjaan itu cepat selesai. Sebenarnya masak itu adalah pekerjaan yang mudah ya teman-teman. Cuma mempersiapkan bahan-bahannya dari motong-motong sayur, bersihkan ikan, terus bersihkan bumbu-bumbunya itu makan waktu ya teman-teman. Kalau cuma tinggal oseng begini mah cepet sebenarnya. Nah, pengen banget nanti kalau pas puasa itu saya beli cabe, beli bawang merah, bawang putih itu saya kupas-kupas dan saya petik-petik gitu teman-teman. Pengen juga food prep, cuman kayak waktunya itu nggak sempet-sempet gitu teman-teman. Makanya pas masak ini harus kupas-kupas dulu. Dulu sempat sering banget, hampir setiap pekan itu saya food prep ya teman-teman. Jadi memudahkan banget untuk masak, tinggal ambil di kulkas, cemplung-cemplung udah selesai. Apalagi kalau ditambah kita bikin bumbu dasar gitu, kayak bumbu dasar bawang, bumbu dasar, kuning gitu ya teman-teman, itu malah lebih cepat lagi. Cuman kembali lagi memang nggak sempet, ya sebisanya aja yang dilakukan. Kalau food prep itu kan makan waktu bahkan bisa dari pagi sampai siang hari gitu nggak selesai-selesai food prep gitu teman-teman. Terus juga kayak tempat-tempat food prep saya itu sudah nggak tahu sudah pada kemana ya. Dulu itu banyak gitu. Pas renov itu selesai renov udah kayak hilang satu-satu gitu. Alhasil nggak terlalu banyak tempat food prepnya. Nah kalau misalnya mau food prep lagi pasti harus beli lagi tempatnya. Jadi apa adanya juga, toh pasar juga deket, nggak jauh-jauh banget gitu. Cuman, senangnya food prep itu kita bisa mengontrol keuangan ya teman-teman, jadi nggak setiap hari ke pasar. Kalau kita setiap hari ke pasar malah budgetnya itu bisa boncos gitu ya, budgetnya bisa lebih dari, anggaran yang kita tuliskan gitu. Karena biasanya kalau di pasar itu niatnya cuman beli kangkung, lihat pete, beli pete, lihat udang, beli udang gitu teman-teman. Tapi kalau belanja langsung setiap hari di pasar itu ada plusnya gitu teman-teman. Kita bisa setiap hari update bahan-bahan makanan gitu, bahan-bahan pokoknya itu kita bisa update setiap hari harga-harganya. Nggak kaget gitu. Juga, enak gitu ya, kita bisa dapat sayur fresh setiap hari, beda kalau kita food prep. Ya semua itu ada plus minusnya gitu ya teman-teman, kalau food prep bisa memangkas waktu masak yang cukup lama, kalau enggak food prep juga kita bisa dapat sayur segar, ya semua ada plus minusnya tergantung teman-teman itu sukanya yang mana. Kalau saya sih mana-mana, kalau saya sempat food prep, ya saya food prep, kalau saya nggak sempat ya langsung aja pergi ke pasar setiap hari. Oke teman-teman, tadi masak sudah selesai, makanan sudah selesai, nasi juga sudah mateng, jadi di sini saya lanjut lagi untuk beberes. Kalau teman-teman ada yang gagal fokus dan tanya anak-anak itu di mana, anak-anak itu lagi main dengan Pak suami ya. Jadi pas saya bersihkan kamar juga ini mereka itu lagi mandi bareng Pak suami. Oke, di sini saya lanjut lagi di bagian kamar. Jadi, saya mau rapi-rapikan dulu tempat tidurnya, bekas kita tidur semalam.
Jadi ini belum dirapikan ya teman-teman dari pagi, karena anak-anak juga itu baru bangun. Jadi anak-anak saya itu bangunnya siang-siang gitu teman-teman. Biasanya paling cepat itu mereka bangun jam 6 gitu ya, paling lambat mereka biasanya bangun sampai setengah 9 loh teman-teman. Tergantung mereka tidurnya itu jam berapa dan tergantung mereka tuh dikasih susu apa enggak. Kalau mereka dikasih susu bakal cepet bangun, tapi kalau mereka nggak dikasih susu itu mereka bakalan lama gitu bangunnya. Oh ya teman-teman, maafkan ya. Ketika voice over ini banyak suara-suara dari anak-anak yang mengribut banget karena mereka itu sedang main gitu. Nah, saya tuh nggak sempat cari waktu yang hening, waktu yang pas gitu. Pokoknya sesempatnya saya ngedit dan saya voice over, saya akan voice over. Karena kalau nunggu waktunya hening, waktunya itu nggak sempet dan nggak bakalan bisa. Karena setiap hari rumah ya seperti ini ya teman-teman, ribut, ricuh, dan ramai gitu. Oke, lanjut lagi, sudah selesai di bagian tempat tidurnya. Di sini saya atur juga di bagian rak ini ya, buku-buku dan dotnya anak-anak. Nah, di sini Pak suami sudah selesai mandiin anak-anak, jadi kita itu berbagi tugas ya teman-teman. Di sini saya lanjut nyapu lagi dan ini adalah kegiatan saya terakhir di video kali ini ya teman-teman. Terima kasih nih teman-teman sudah mau menonton sampai di titik ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya sebagai bentuk dukungan teman-teman untuk channel saya supaya lebih berkembang dan cepat monetisasi. Amin. Sekian dulu ya, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.